Logika bola, everything about football. Let's go. Partai final Liga Champions yang mempertemukan antara Real Madrid versus Borussia Dortmund telah berakhir, dan congratulations untuk Real Madrid. Selamat bagi Real Madrid yang telah berhasil meraih titel ke-15 menjadi juara Liga Champions musim 2023-2024. Nah, Real Madrid sebagaimana prediksi sejumlah pihak dari awal bahwa memang difavoritkan menjadi juara dari segala lini, dari segala sektor. Semua pihak menjagokan Real Madrid. Nah, jalannya pertandingan dari babak pertama dan babak kedua ternyata sedikit sekali terjadi sebuah perubahan. Karena memang di kubu Real Madrid sedari awal dari babak pertama memang ada beberapa nama pemain yang memang cukup getol melakukan serangan demi serangan. Dani Carvajal, kemudian Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior. Dan ternyata pahlawan kemenangan dari Real Madrid yang menjadi pahlawan menentukan juara musim kali ini lahir dari seorang pahlawan masa lalu dan masa depan bagi Real Madrid. Masa lalu diwakili oleh seorang Dani Carvajal yang pernah merasakan kejayaan Real Madrid hat-trick Liga Champions, kemudian masa depan yaitu diwakili Vinicius Junior, seorang pemain muda yang difavoritkan menjadi kampiun atau menjadi peraih Ballon d'Or musim kali ini, dan bahkan lebih difavoritkan dari rekan satu timnya yaitu Jude Bellingham. Ada banyak sekali kisah menarik yang terjadi di balik juara Real Madrid kali ini, seperti Jude Bellingham yang mudik ke tanah Inggris kemudian mempersembahkan trofi Liga Champions pertamanya bagi Real Madrid, kemudian Toni Kroos yang menutup gelar dengan sempurna, pensiun dengan mempersembahkan kado terakhir berupa Liga Champions bagi Real Madrid, dan Luka Modric yang sepertinya masih bertahan di Real Madrid satu musim namun akan tetap menjadi mentor dan menambah koleksi trofi Liga Champions oleh Luka Modric itu sendiri. Nah, sepanjang pertandingan dari babak pertama hingga babak kedua Real Madrid memang tampil sangat disiplin walaupun ada beberapa missing atau kesalahan-kesalahan konyol yang hampir berujung fatal dan menjadi sebuah gol. Ternyata yang lebih cerdik antara Carlo Ancelotti dan Edin Terzic adalah Carlo Ancelotti untuk mengakali strategi dan taktik mereka yang cenderung sama, di mana kedua pelatih tersebut memang adaptif dan tidak terlalu ngotot dalam hal mencetak gol. Dalam arti kata, kedua tim sama-sama menunggu dan membaca bagaimana kira-kira taktik dan strategi permainan dari lawan. Real Madrid cenderung bertahan di babak pertama, tidak terlalu ngotot. Dortmund lebih memanfaatkan serangan balik. Namun Real Madrid mampu menyudahi dan mengakhiri kemenangan dengan skor 2-0 di babak kedua. Dan sebagaimana ujar-ujar lama, setidaknya ada beberapa kalimat yang biasa kita dengar atau tidak asing di telinga kita yang berkaitan dengan Real Madrid. Yang pertama, jika ingin menjadi juara Liga Champions, jangan biarkan Real Madrid masuk final. Terbukti hari ini, ternyata Real Madrid berhasil mengandaskan Borussia Dortmund. Kemudian yang kedua, Real Madrid ketika memasuki menit 70 ke atas, maka seketika Real Madrid berubah menjadi mode ganas, alias Baksi nggak mau menerkam. Lihat permainan Real Madrid ketika menit 70 ke atas. Walaupun tanpa seorang Luka Modric, ternyata Real Madrid berhasil tampil all out mengurung lini pertahanan dan memaksa mereka melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, biasakan nonton Real Madrid sampai akhir. Itu semua betul-betul terbukti di dalam satu pertandingan. Real Madrid mencetak gol pertamanya yaitu melalui set piece, skema tendangan pojok melalui sundulan seorang Dani Carvajal. Yang kedua, memanfaatkan kesalahan dari pemain belakang Dortmund. Itulah Real Madrid ketika berada di mode ganas Liga Champions. Celah sedikit apapun bisa dimanfaatkan dengan baik, karena rata-rata kualitas individu pemain mereka memang sangat top dan sangat brilian. Dan bahkan di jalannya pertandingan tadi sebetulnya Real Madrid tidak terlalu bermain dengan sangat baik, tetapi mereka lebih disiplin, terkoordinasi dengan baik, dan juga bisa
sabar untuk membongkar lini pertahanan daripada Dortmund. Dortmund tidak bisa memanfaatkan celah dari kesalahan-kesalahan pemain Real Madrid. Kemudian selain itu, ternyata satu alasan kenapa Carlo Ancelotti memilih Thibaut Courtois untuk tampil sebagai penjaga gawang di laga final, satu, jam terbang dan mental. Beda cerita jika saja tadi Lunin yang menjadi starter. Thibaut Courtois sudah berkali-kali masuk final Liga Champions bersama Real Madrid dan beberapa klub lain. Ternyata Thibaut Courtois dengan sangat baik mengawal gawang Real Madrid. Nah, kemudian selain itu banyak juga kisah menarik seperti halnya Toni Kroos yang berhasil mempersembahkan kado sempurna menutup karirnya dengan trofi Liga Champions bagi Real Madrid. Kemudian ada juga Nacho yang sepertinya tidak akan ragu lagi mau keluar dari Real Madrid atau mau pindah klub karena sudah berhasil mempersembahkan trofi terakhir bagi Real Madrid, termasuk Dani Carvajal, termasuk juga Luka Modric. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata pahlawan dari Real Madrid memang dari masa lalu dan masa depan. Masa depan diwakili oleh Vinicius Junior, masa lalu diwakili oleh Dani Carvajal. Yang pada intinya kita ucapkan selamat bagi Real Madrid yang telah menciptakan rekor bersejarah lagi dengan trofi ke-15-nya. Kemudian Carlo Ancelotti menjadi salah satu pelatih tersukses dengan berbagai macam gelar, dan yang lebih menarik lagi, Real Madrid menutup musim dengan sempurna, di mana Real Madrid walaupun tidak treble winner, dia berhasil mengawinkan gelar Liga Domestik dan juga Liga Champions. Nah, selain itu, Fede Valverde ternyata harus memenuhi janjinya yang telah berjanji kepada para fans untuk mengecat rambutnya berwarna putih. Kemudian, kepulangan atau mudik Jude Bellingham ke tanah Britania ternyata berhasil mempersembahkan trofi pertamanya bagi Real Madrid di kancah Liga Champions. Yang pada intinya Real Madrid betul-betul menjadi tim sempurna kali ini dengan mengandaskan Borussia Dortmund. Dan memang Dortmund secara statistik istilahnya lebih difavoritkan Real Madrid, atau tanpa mendiskreditkan bahwa memang di atas kertas Dortmund bukan tim favorit juara. Namun Dortmund sudah tampil dengan sangat baik meladeni perlawanan dari Real Madrid, walaupun terpaksa memang harus kalah. Dan tentunya Marquinhos harus bersabar karena memang dia pemain hebat yang selalu bernasib sial. Dan selain itu, Real Madrid memang pantas mendapatkan gelarnya yang ke-15. Dan yang terakhir, bagaimana nasib Ancelotti ke depan? Apakah dia akan tetap bertahan di Real Madrid atau Real Madrid atau akan melepasnya, atau bahkan Ancelotti, bagaimana keputusan tetap ada di tangan Ancelotti. Yang jelas, congratulations Real Madrid, semoga ke depan sepak bola akan lebih seru lagi, dan mari kita tunggu kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Itu saja, salam sepak bola.